Kur, almarhum Bapak Pendeta Rewel Hendrata, kemudian Bapak Pendeta Yohanes Irwanto yang sering kali mendoakan ketika kami mulai masuk dalam sebuah pelayanan di kota Gresik. Bapak Ibu sering kali kita mendengar tidak kenal maka tidak sayang. Saya tidak sendirian, saya bersama dengan istri, boleh bangkit berdiri istri saya? Iya, beliau adalah anaknya daripada Ibu Carik seringkali ya, seringkali Bu Carik, dan kemudian kami mengembalakan sidang jemaat Tuhan sejak tahun 2001, berarti anugerah Tuhan bulan November nanti sudah 24 tahun. Dan oleh anugerah Tuhan kami dikaruniai 3 anak, kemudian cucu 3. Ya puji Tuhan, itu perkenalan saya. Tetapi ada satu hal yang mesti harus kita ketahui. Ternyata bukan hanya tidak kenal maka tidak sayang, tetapi tidak kenal bisa binasa. Mari kita akan lihat saudara, ini merupakan sebuah kunci bagaimana supaya hidup kita tidak binasa. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam, bisa minta tolong bagi yang bertugas bisa bantu bacakan. Kemudian dilanjutkan dengan 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9, silahkan. Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saya berdoa ayat ini menjadi bagian kita, terutama sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya. Bukan hanya kita sekedar mengerti dan tahu siapa itu Tuhan, tetapi kita betul-betul mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Mungkin sama seperti yang pernah saya alami ketika saya masih kecil, orang tua saya selalu membawa saya untuk pergi ke gereja, untuk pergi ibadah. Tetapi sebetulnya ketika saya pergi, saya hanya karena terpaksa. Sebab kalau saya tidak pergi, pasti uang saku tidak akan saya terima. Yang kedua, kalau saya tidak pergi, saya pasti akan dipukul atau dicambuk. Oleh sebab itu ketika saya pergi ke gereja, pergi beribadah, hanya sekedar memuaskan atau mungkin juga menyenangkan hati orang tua saya. Dan setiap kali orang tua saya, khususnya ibu saya, selalu berkata, kalau ibu sampai hari ini ada itu karena anugerah daripada Tuhan. Itu karena kemurahan daripada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin bisa sampai hari ini. Ternyata apa yang disampaikan oleh beliau, itu seperti yang dikatakan dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Hai engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita punya putra putri, mari sekali lagi tetap usahakan untuk selalu memberikan nasihat, mengajak, menghimbau, menyampaikan supaya mereka pun juga mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang menuntun kita sampai hari ini, Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati, yang percaya amin. Supaya anak-anak kita juga mengenal Allah dengan benar. Saudara, kalau kita mengenal Allah dengan benar, next slide, ternyata adalah merupakan sebuah kebahagiaan. Kalau satu orang bisa mengenal, bahkan mengenal lebih dekat dengan Bapak Presiden, senangnya luar biasa. Pada bulan Desember yang lalu oleh anugerah Tuhan, waktu kami buat ibadah perayaan Natal, tiba-tiba salah satu teman berkata, Pak Budi, ini ada Bapak Wakil Gubernur yang akan datang kunjungan ke gerejanya Bapak. Saya berkata biasanya itu tanggal 25, tapi waktu itu tanggal 22 Desember. Saya bersyukur dan saya bersuka cita.
bisa bertemu dengan beliau dan bisa hadir bersama-sama beribadah di tempat kami, saudara. Sukacitanya luar biasa. Itu pejabat yang ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan. Apalagi kalau saya bisa kenal dengan mereka, saya bisa senang, saya bisa sharing, saya bisa ngobrol, saya bisa sampaikan sesuatu kendala, kesulitan, pergumulan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar ke depannya untuk gereja kami. Tetapi sekali lagi ada yang lebih berbahagia, next slide. Ada yang lebih berbahagia ketika kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-20 ayat 9. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 berkata demikian. Silakan. Yeremia 9 ayat 23 sampai yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini merupakan sebuah bukti ketika satu orang mengenal Tuhan. Dan Tuhan berkata Tuhan akan menunjukkan kasih dan setia. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan juga memberikan keadilan dan kebenaran pada saat kita punya masalah, pada saat kita punya pergumulan, maka Tuhan yang akan memberikan keadilan dan kebenaran dalam hidup kita. Setiap kita pasti punya masalah, pasti punya pergumulan, masih punya tantangan hidup ini. Apapun juga, saudara. Kami juga sama. Satu kali ketika kami punya masalah pergumulan, sekali lagi tiba-tiba ketika kami berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata secara jelas dan dia berkata, aku yang akan memberi keadilan. Saudara, pada saat itu kami terjepit, kami tidak habis pikir dan kami harus berusaha apapun juga, semuanya sudah tertutup. Kanan tertutup, kiri tertutup, depan tertutup, belakang tertutup, semuanya sudah tertutup. Pada saat itu kami sedang membeli sebuah tempat untuk pengembangan sekolah. Dan kami ambil satu tempat gedung olahraga di komplek perumahan kami. Ada 1-2 hal kendala, kami rasanya terjepit. Tapi sekali lagi ketika kita mengenal Allah dengan baik dan benar, bahwa Tuhan akan memberikan keadilan dan kebenarannya. Singkat cerita, bulan September yang lalu tempat itu boleh kami pakai dan kemudian boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar, maka kita bisa mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Yang mau katakan amin. Biar setiap kita semuanya menyukai bahwa ketika kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, kita bisa mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan bawa kita untuk kita mengalami itu semuanya, bukan karena kuat gagah, tetapi karena Tuhan. Anugerah Tuhan itu cukup bagi kita, tapi bukan berarti hanya diberikan cara cuma-cuma. Kita mesti harus berupaya pada saat kami punya masalah pergumulan yang sebetulnya kami mau pakai tempat itu untuk pengembangan sekolah, sepertinya semua sudah tertutup. Pada saat itulah kami berseru, kami berharap, kami mengandalkan Tuhan, kami berdoa dan berpuasa. Pintu surga terbuka dan Tuhan memberikan pertolongan secara ajaib. Padahal sudah dikeluarkan sebuah surat, tidak boleh dan tidak bisa. Tetapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, yang percaya katakan amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebelum lebih lanjut lagi kita harus ketahui sebelum mengenal Tuhan ada gridnya, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama kita harus mengenal diri kita sendiri. Sama seperti Obadya ketika dia ada di tengah istana Raja Ahab. Dia mengerti dan dia tahu bagaimana dia harus menjadi berkat
dalam lingkungan kerajaan itu. Kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Silakan. 1 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai yang keempat. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Saudara lihat, pada saat itu Obadya dia ada di tengah-tengah lingkungan yang mayoritas sebagian besar mereka hidup di dalam kegelapan. Tetapi Obadya ini bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat. Meskipun pada saat itu tidak ada firman Tuhan yang datang kepada Obadya untuk menyembunyikan 100 nabi Baal, tidak ada. Tapi kenapa Obadya ini dia taat, dia takut akan Tuhan. Meskipun tidak ada jaminan, tidak ada hal yang bisa menjamin bahwa kalau nanti dia menyembunyikan 100 nabi Tuhan itu sampai ketahuan Raja Ahab, dia pasti dihukum, bahkan pasti ujungnya kematian. Tapi seringkali saudara kita lihat Obadya ini dia menjadi satu pribadi yang takut akan Tuhan. Seringkali sama, kalau kita tidak ada yang berani menjamin, kita tidak berani untuk melayani. Kalau tidak ada yang menjamin, kita tidak mau bergerak. Kalau tidak ada yang menjamin, kita tidak mau berkorban. Saudara, sekali lagi kalau kita mengenal bahwa kita adalah satu pribadi, bahwa kita adalah the son of God, anak-anak Tuhan. Yang berkata amin. Yohanes 1 ayat yang ke-12, barang siapa percayanya dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Setiap kita semuanya punya kuasa, kuasa yang pernah ada dalam kehidupan rasul-rasul yang dulu juga ada dalam kehidupan kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Salah satunya kuasa apa? Kuasa untuk menciptakan. Pada mulanya langit belum berbentuk, gelap gulita, roh Allah melayang-layang dan jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara, di dalam mulut kita, ucapan kita, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ada sebuah kuasa yang bisa kita ucapkan dan bisa kita perkatakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, itu yang dialami oleh Obadya ketika dia ada di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. Dia punya sebuah inisiatif untuk dia bergerak, untuk dia melayani, untuk dia menyembunyikan 100 nabi tersebut. Sekali lagi karena Obadya itu mengenali siapa dirinya. Saudara, neklet Tuhan mau supaya setiap kita semuanya punya hati yang takut akan Tuhan. Saudara, hati yang takut akan Tuhan bukan karena pada saat kita diketahui orang lain, tapi pada saat kita sedang sendirian, integritas kita diuji. Apakah kita takut Tuhan atau tidak. Saudara, Tuhan mau supaya setiap kita semuanya belajar punya sebuah integritas yang daripada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, anak Allah yang punya kuasa, yang punya otoritas. Dan kita ada di tempat yang tinggi. Kita adalah terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan mau supaya setiap kita semuanya jadi berkat dimanapun kita berada. Kita tahu bahwa kita harus jadi terang bagi masyarakat di sekitar. Harus jadi garam. Garam itu sifatnya asin, saudara. Garam itu kalau dimasukkan di air, kemudian dilarutkan, diaduk, tidak kelihatan. Tapi ketika diminum, rasanya asin. Di lingkungan pekerjaan, kita mesti harus bisa punya rasa bahasa Jawanya buat lingkungan pekerjaan kita. Di dunia kita berjemaat atau mungkin kita di luar, di masyarakat mesti harus ada rasanya. Jadi terang, jadi berkat buat masyarakat di sekitar. Pertanyaannya, apakah kita sudah berani hidup buat Tuhan, jadi terang, jadi berkat dimanapun Tuhan taruh kita. Di dunia pekerjaan, di lingkungan kita, saudara, di masyarakat,
bahkan di tempat yang lebih besar. Tuhan mau supaya kita bisa mengerti dan tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, anak Allah. Kita adalah pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kita adalah pribadi yang sangat dikasih oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberi kita kuasa dalam hidup kita untuk menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya selalu berkata, Tuhan, saya itu tidak mampu, saya itu bodoh. Saya seringkali berkata kepada guru-guru yang Tuhan percayakan ketika rapat atau meeting, saya tanya kepada mereka, siapa di antara saudara guru yang pernah tidak naik kelas? Angkat tangan. Dan ternyata tidak ada satu orang pun guru-guru yang ada di lembaga kami angkat tangan, kecuali saya angkat tangan. Karena saya pernah tidak naik kelas. Ketika ayah saya datang dan kemudian terima rapotnya itu diberikan kepada saya berkata, Bud, kamu kok tidak naik kelas? Saya itu enggak terima Bapak Ibu. Masa saya tidak naik kelas? Ketika saya buka rapotnya, betul tidak naik kelas. Saya malu. Saya berkata saya enggak mau sekolah. Akhirnya orang tua saya mindahkan sekolah di Sinluis waktu itu. Dan kemudian saat itulah saya lumayan semangat. Kenapa? Dapat teman baru. Tapi sebetulnya saya sedang minder saat itu. Saya sedang takut. Tapi hari-hari itu saya berjumpa dengan Tuhan. Dan saat berdoa puasa di tempat ini, di gedung yang lama ya di sini ya, sudah direnovasi. Di saat itulah Roh Kudus memenuhi hidup saya dan Roh Kudus memberikan hikmat. Setiap kali pulang saya selalu belajar, kemudian saya enggak turun dari loteng dari lantai 2 dan makanan dibawa sama pembantu saya. Kemudian sampai malam, besok paginya saya bangun pagi ikut doa pagi tempat ini. Begitu sampai di sekolah lupa semuanya saudara. Lah memang goblok, memang bodoh. Ya kan Tuhan, kok enggak bisa-bisa ya. Setiap kali saya masih ingat Bapak Gembala Rewel berkata itu, roh kebodohan pergi dalam nama Tuhan. Aku usir, aku tolak. Saya tumpang tangan di kepala saya, roh kebodohan nyingkir dari tempat saya saudara. Dan saya berkata Tuhan, beri saya hikmat, beri saya hikmat. Dan saya bersyukur ketika saya pindah di sekolah itulah. Saya belajar taat, bekerja keras. Saya tahu anugerah Tuhan cukup bagiku. Tapi saya enggak tinggal diam, saya belajar. Apa yang terjadi? Anugerah Tuhan. Saya bisa ranking 1, bukan hanya satu kelas, tapi paralel dari kelas 1 SMA ya. 1A, 1B, 1C, 1D, 1F. Ternyata Tuhan itu bisa membawa satu orang yang bodoh, yang tidak apa-apanya, yang seringkali dulunya tidak ngerti dan mengenali jati dirinya. Ketika menemukan jati dirinya bahwa saya dicintai oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan dan diberi kuasa. Yesaya 11 ayat kedua, roh hikmat, wahyu, pengenalan takut Tuhan turun dalam hidup saya, saudara. Maka saya bisa mengenal siapa itu Tuhan saya. Saya percaya buat setiap anak-anak pelajar yang merasa BODO, jangan kecil hati. Tuhan ada dalam kehidupanmu, roh hikmat ada dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya saudara, selain mengenal diri sendiri harus mengenal pemimpin rohani. Obadja juga sama, meskipun Obadja ini bukan muridnya Nabi Elia. Tetapi Obadja ini submit, tunduk, taat. Kita mau buka Alkitab, kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Silakan. 1 Raja-Raja 18 ayat 7 sampai yang ke-8. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada." Saudara, ini Obadja ketika bertemu dengan Nabi Elia, dia sujud, dia tunduk, dia menaruh semua tubuhnya di hadapan Nabi Elia. Itu artinya apa Bapak Ibu? Next slide, dalam bahasa aslinya langsung aja, mengenali Elia dengan benar. Dalam bahasa aslinya itu ada lehakir.
Artinya, next slide, to regard, mengindahkan, menghiraukan, memperhatikan. Jadi Obadya ini mengenali Nabi Elia dan dia mengindahkan, menghiraukan. Bahasa sederhananya, memperhatikan apa yang diucapkan, yang disampaikan, yang dilakukan oleh Nabi Elia. Ini Obadya mengikutinya. Saudara, kunci untuk mengenali Tuhan tidak bisa langsung tiba-tiba mengenal Tuhan. Tidak. Tuhan turunkan dulu siapa kita. Kalau kita adalah pribadi yang dicintai, dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan taruh di tempat di mana kita digembalakan. Saudara, Tuhan mau supaya setiap kita kalau dalam kehidupan rumah tangga, hormati pemimpin suami kita. Kalau kita di dalam pekerjaan, hormati pemimpin direktur kita, atasan kita. Kalau kita bergereja, gembala kita. Saudara, belajar untuk memperhatikan apa yang beliau, yang pemimpin kita lakukan dan kerjakan. Perhatikan hidup mereka. Perhatikan mereka berdoa. Mereka senantiasa mendukung, bahkan juga memberikan hikmat ketika kita punya masalah. Mereka akan bawa di hadapan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Obadya. Saudara, bukan hanya itu, mengenali dia, kata mengenali dalam bahasa Inggrisnya yang berikutnya adalah acknowledge with honor. Mendengarkan dengan rasa hormat. Saya masih ingat ketika awal pelayanan ada begitu banyak gencetan, tekanan. Dan sepertinya kami tidak mampu dan tidak berdaya. Kami pulang ke Madiun dan kemudian masih ada almarhum Om Henry, biasa saya panggil. Beliau ada dan kemudian duduk di pastori. Beliau sampaikan sesuatu. Saya masih ingat beliau cuma berkata, Budi dasar, sudah serak lombek Tuhan. Buk pakai kekuatanmu sendiri. Sudah pasrah aja. Saya masih ingat ketika beliau sampaikan seperti itu, saya berkata, iya. Kalau saya pakai kekuatan saya sendiri, tidak mungkin bisa, tidak mungkin mampu. Tapi saya berkata, saya serahkan kepada Tuhan. Saya menghormati beliau. Sekali lagi saudara, kita mesti harus punya rasa hormat, mau mendengarkan. Kami waktu di Semarang, saat itu kami beribadah di salah satu gereja cabang dari GBT yang di bawah naungan Bapak Pendeta Timotius Bekti di cabangnya. Gembala kami saat itu masih muda, di bawah kami usianya. Pada saat itu kami harus ambil keputusan pulang ke Madiun dan kemudian membantu usaha orang tua saya. Dan saat itu saya pulang, istri masih ada di sana menyelesaikan tugasnya. Dan singkat cerita, gembala kami tanya, Pak Budi di mana? Sudah pulang Pak. 1 bulan kami kembali ke Semarang dan kemudian ini gembala kami berkata, Bu, di mana ada kepala? Di situ tubuh harus ikut, istri harus ikut. Saat itu istri saya posisi di usaha di pekerjaannya cukup bagus. Dipromosi sampai akhirnya menjadi salah satu menempati posisi product manager di Indonesia Timur. Semuanya sudah di-prepare. Tapi saat beliau berkata seperti itu membuat kami tidak bisa tidur. Kami terus bawa dalam doa, Tuhan, apakah ini yang jadi kehendak Tuhan? Meskipun masih muda. Dalam hati kamu masih muda, belum punya pengalaman, maaf pada saat itu belum menikah. Tapi sekali lagi ketika beliau sampaikan seperti itu, kami bawa doa dan kemudian ada damai sejahtera. Istri berkata, iya Pak, kita tinggalkan kota Semarang, kita tinggalkan pekerjaan, kita pulang ke Madiun. Punya rasa hormat, respek. Saya mau berkata justru pada saat kami menghormati beliau, itulah jalannya Tuhan, caranya Tuhan, rencananya Tuhan. Dan mengingatkan kami kepada sebuah panggilan untuk menyerahkan hidup sepenuh waktu buat Tuhan. Kami hanya beberapa tahun pulang di Madiun, 3-4 tahun enggak salah. Dan kemudian kami tinggalkan kota Madiun dan sekolah Alkitab. Dari mana? Dari mendengarkan dengan rasa hormat. Saudara, yang berikutnya willing to recognition atau mau mengenali ya, atau understand, memahami. Saudara,
belajar untuk memahami pemimpin kita. Mengenali, saya percaya kalau kita ini sepakat dengan pemimpin kita, saudara. Itu punya sebuah cara Tuhan untuk kita bisa mengenali akan jalan-jalan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Apa yang dialami oleh pemimpin kita akan turun kepada kita. Seperti minyak di kepala ke janggut sampai ke jubahnya, berkat itu akan turun sampai kepada kita. Ibrani pasal yang ke-13, next slide, ayat yang ke-17 berkata demikian. Silakan. Ibrani 13 ayat yang ke-17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, pemimpin atau gembala yang Tuhan taruh di atas kita, itu ditempatkan oleh Tuhan untuk membimbing kita. Kadang seringkali kita ragu, takut. Kok harus seperti ini, harus ke kanan, harus berserah. Iya sudah berdoa, sudah berserah, tapi mesti harus usaha dong. Belajar untuk taat. Saudara, ketika sekolah Alkitab, pada saat semester 1, kedua anak kami saudara sakit gondongan saat itu. Saat itu kepala sekolah yang ada saya datang dan kemudian dikasih tahu oleh teman saya Pak Daud, dipanggil sama Bapak Pendeta Yusuf BS waktu itu. Dan kemudian saya menghadap dan saya lihat beliau dan kemudian melihat anak saya sakit gondongan. Kalau begitu sudah berdoa pasrah sama Tuhan. Kalau seandainya habis waktunya, ya sudah kamu masuk surga. Saudara, saya belajar taat dengan pemimpin yang benar. Dan itu membuat iman saya betul-betul bangkit. Percaya kepada Tuhan, juga percaya kepada pemimpin yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu akan membuat kita mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sama-sama kita mau belajar untuk taat kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita. Yang ketiga, saudara, mengenal Allah sendiri, melihat, mengalami Allah sendiri. Pada saat itu Elia bersama dengan 400 Nabi Baal. Dan Tuhan menjawab doa daripada Elia ini, memakan habis kurban persembahan. Dan Alkitab berkata, pada saat itu semua orang Israel melihat bagaimana Allah Israel yang menyambar semua kurban persembahan yang diberikan Nabi Elia ini. Termasuk juga di dalamnya Obadya. Artinya apa saudara? Obadya ini betul-betul mengalami. Dia tahu persis bahwa Tuhan itu punya kuasa. Kalau dulu kita mengenal Tuhan karena orang tua. Kalau dulu kita mengenal Tuhan karena saudara seiman. Kalau dulu kita mengenal Tuhan mungkin bisa jadi karena orang yang bawa kita. Tapi pagi hari ini kenali dan alami pribadi Tuhan dalam hidup kita yang mau katakan amin. Saudara, mengenal Tuhan itu bukan hanya pengetahuan. Mengenal Tuhan itu bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar informasi. Tapi mengenal Tuhan itu berbicara tentang sebuah relationship, sebuah hubungan. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Mari kita mau lihat firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Tuhan, satu-satunya Allah yang benar. Kalau ada Allah yang benar, berarti ada Allah yang palsu. Ya, ada Allah yang palsu. Bukan hanya kita baca firman, bahkan hafal firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita juga benar-benar mengalami firman itu dalam kehidupan kita. Ternyata ada beberapa ciri Bapak Ibu.
kalau kita ini mengenal Tuhan dengan benar. Apa itu ciri-cirinya? Mari kita mau lihat, yang pertama adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Di dalam kitab Maleakhi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Maleakhi pasal yang pertama ayat yang ke-6 berkata demikian. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saudara, Tuhan memberikan sebuah ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar, hidupnya adalah takut akan Tuhan. Bukan takut karena pejabat pemerintah, dalam hal ini polisi. Seringkali kalau kita tahu bahwa itu traffic light, lampu kuning itu harusnya siap-siap berhenti. Sebaliknya bukan dilakukan berhenti, justru sebaliknya diterjang. Kenapa? Karena tidak kelihatan Pak polisinya. Belajar takut akan Tuhan. Dimanapun, kapanpun juga kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, berubah dan mau berbuah. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap kita yang mengaku mengenal akan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Katakan amin. Dan mau juga ujungnya berbuah. Dari buahnya lah kita akan bisa mengenali siapa kita. Saudara, sekali lagi harus berubah. Itu yang sering kali kami ucapkan kepada anak-anak kami, 3 anak kami. Setiap kali habis bangun doa, kemudian mau pergi, saya selalu doakan siapa yang Kristus, saya sebut namanya satu-satu. Ruth Elsa, Rehuel Elvan, Hadasa Elisa yang ada dalam Kristus, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu setiap pagi. Bahkan sampai hari ini anugerah Tuhan. Saya lihat mereka mengalami sebuah perubahan. Ternyata dari ucapan kita Bapak Ibu ada kuasanya. Orang Jawa bilang itu mandi. Ya, makanya ada orang yang belum kenal Tuhan. Mereka kalau pertama kali, kalau Bapak Ibu belanja di pasar dan ketika mereka terima uang, apa yang diucapkan? Laris. Mereka nggak punya dasar firman Tuhan. Tapi ya percaya. Ya lari sungguhan, barang dagangnya habis. Apalagi kalau kita punya dasar firman Tuhan. Seperti bilangan 14:28, seperti apa yang engkau ucapkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya, Tuhan akan mengadakannya. Saudara bisa ucapkan, perkatakan, lihat keluarga kita yang belum berubah. Suami, istri, anak, orang tua belum berubah. Ucapkan ini. Siapa yang dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu akan terjadi. Sebab ada pijakan firman Tuhan yang diucapkan, yang percaya, katakan amin. Saudara, yang sakit juga sama. Biarlah yang sakit berkata, aku sembuh. Oleh kuasa bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Yang lemah, biarlah yang berkata, yang lemah berkata, I am strong, saya kuat di dalam Tuhan. Harus diucapkan saudara. The power to speak, ada ucapan yang kita ucapkan dari hati berdasarkan firman Tuhan didengar oleh telinga kita. Dan iman itu muncul ketika kita mendengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Waktu saya tidak naik kelas, saya ucapkan Tuhan roh hikmat, Yesaya 11 ayat kedua, roh hikmat wahyu Tuhan ada dalam hidupku. Aku jadi pintar, aku bisa mengerjakan, saya ucapkan dan saya perkatakan. Ujungnya ada buahnya. Bapak Ibu belajar sekali lagi kita mengucapkan firman Tuhan. Yang berikutnya hidup di dalam ketaatan dan kekudusan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga. Disambung Yakobus 1 ayat yang ke-22. Silakan. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga.
Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Lanjut, Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mari Bapak Ibu hidup di dalam sebuah ketaatan yang setiap kali kita dengar firman Tuhan, kita mau lakukan dan kita kerjakan. Karena kita mau untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dari mana? Dari firman yang kita baca, yang kita dengar, dan kemudian kita lakukan, kita kerjakan. Perlahan-lahan kita akan mengenal siapa itu Tuhan. Perlahan-lahan kita akan tahu dan mengerti bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kita akan mengerti bahwa Tuhan itu yang beri kesembuhan dalam hidup kita. Kita akan mengerti dan kita punya sebuah keyakinan bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Seringkali ada informasi dan juga hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita gentar. Tapi sekali lagi ketika Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka aku akan bertindak. Beberapa waktu yang lalu, waktu setelah hari raya, saya antar anak saya yang pertama, kedua dan ketiga, karena mereka ada pekerjaan di Jepang saat itu, dan kakaknya berangkat lebih dulu. Dan kira-kira selisih 3-4 hari baru adiknya, kakaknya berangkat dari Jakarta, adiknya berangkat dari Bali. Dan ketika itu saya tinggal beberapa hari dan istri saya kembali untuk pelayanan dan saya antar anak saya karena baru pertama kali dia sendirian pergi ke Jepang, jelas belum begitu tahu dan tidak paham keadaannya seperti apa. Dan pada saat itu saya sudah berdoa, saya tahu ada informasi dan memberitahukan informasi sudah menyebar viral di mana-mana. Bahwa kalau bisa saat itu ya, selama tahun ini jangan pergi ke Jepang. Saat itu kalau pergi ke Jepang akan ada tsunami besar-besaran, diperkirakan 300.000 orang akan terkena dampaknya. Hati saya kecil, hati saya khawatir. Pada saat itulah Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu. Saya sudah serahkan kepada Tuhan. Tapi pada saat saya masuk di ruang kerja anak saya yang kedua sebelum berangkat, saya berkata, Kak, coba kamu cari informasi. Kalau bisa klienmu bisa ditunda karena anak saya dia kerjanya sebagai fotografer profesional. Salah satu yang moto Pak Kaisang, kemudian mau di Ayunda itu oleh anugerah Tuhan anak kami. Dan saya berkata, sudah di-handle aja. Iya, anak saya cuma diam aja. Kok papa rasanya enggak enak ya? Ya papa ngajarin berserah, sekarang kok gelisah. Ya ayo kita sepakat, kita sepakat. Terus kemudian besoknya juga saya tanya, gimana Kak? Ya sudahlah, tetap tidak ada masalah. Oke dah, saya doakan, singkat cerita, dia berangkat lebih dulu. Nah sekarang ganti adiknya. Saudara, adiknya hari Seninnya baru berangkat subuh, jam 5 Wita, kalau di sini jam 4 pagi, saya antar juga. Saya antar ke bandara dan saya nggak pernah pergi dari bandara Ngurah Rai Bali itu yang untuk internasional. Saya taruh anak saya dan singkat cerita kopernya tuh besar sekali. Anak saya kecil, kopernya gede, jadi cuma separuh gitu ya. Dan kemudian saya turunkan, terus kemudian anak saya, Papa kemana? Sebentar Papa mau parkir mobil dulu. Saya pikir parkirnya di sebelah kanan, lantai 3, ternyata saya saking takut gemetarnya dan sebagainya, pikirannya kemana-mana, saya parkirnya di lantai 5. Akhirnya saya turun dan singkat cerita ketemu. Begitu saya masuk, saya telepon ternyata dia sudah masuk. Begitu dia sudah masuk di dalam, dia check in dulu, karena belum bisa check in online, saya telepon berkali-kali, saya telepon berkali-kali, tidak diangkat. Saya was-was dan kemudian saya mulai takut. Ketakutan itu melanda lagi, menyerang saya. Saudara. Saya sudah tolak di dalam nama Tuhan Yesus, saya usir, tetap melanda saudara. Yang satu sisi, nanti ini terakhir kamu ketemu sama anak saya tolak dalam nama Yesus, enggak dalam nama Yesus. Saya telepon kakaknya, Kak bisa apa enggak kalau check in keluar lagi di sini? Oh bisa Pak, tenang aja. Saya telepon enggak berapa lama, anak saya yang lambe-lambe dan kemudian dia keluar sebentar.
Masih ada waktu kira-kira 45 menit. Saya kasih firman Tuhan, saya ajak doa, saya kuatin dia. Singkat cerita, kemudian dia masuk, dia terbang. Nah kemudian saya sudah beritahu kira-kira nanti jam 12:30 saya sudah sampai Hong Kong, kemudian lanjut dari Hong Kong ke Osaka. Kira-kira sampai Osaka malam. Saya cek jam 12:30 sudah sampai, puji Tuhan. Kemudian lanjut lagi ke Osaka. Tiba kira-kira jam malam ya, jam 8 malam. Pada saat itu persis 2 jam, tempat kita jam 10, saya cek. Sudah keluar dari bandara, sudah, berarti sudah ke imigrasi. Betul, bagus, semuanya sudah oke. Nah dalam perjalanan itu saya mulai tanya, kamu sudah masuk di hotel? Lalu dia bilang, belum, ini OTW, pakai train. Nah begitu dia foto, wajahnya kusut, lesu. Saya sudah mau tanya, kopermu di mana? Iya, nggak jadi, karena sudah malam, saya juga ngantuk kan, setengah 12 ya di WIB. Kemudian singkatnya besok paginya, saya tanya gimana hotelnya, oh bagus, ya bagus, sebagainya. Ini mau pergi, mau cari makan, hati-hati ya, di Jepang sendirian dan sebagainya. Dia juga ada kerjaan mua, jadi yang kakaknya fotografer, adiknya mua ya, make up artist. Nah Bapak Ibu, nah singkat cerita, siangnya baru ngabarin, Pak, Mah, aku baru ngabarin ya, maaf. Kemarin itu koperku bisa kebablas. Enggak tahu sampai kemana. Loh kok bisa? Padahal kopernya itu isinya peralatannya dia semua. Dan juga baju-bajunya dia. Lalu saya tanya, terus kemarin gimana? Ya enggak mandi, pakai baju, ya mandi tapi pakai baju yang ada. Lalu dia berkata, kalau aku bilang sama Pak Mama pasti nanti ditegur, dinasihatin, ujungnya dimarahin, malah aku nanti boring, dan kemudian aku nanti tidak konsen. Makanya tidak aku cerita dulu. Tapi puji Tuhan, ini kopernya sudah ada. Karena dia pakai pesawat dari Jepang dan pelayanannya sangat bagus sekali. Jadi kenapa bisa sampai kelewat? Karena pada saat dia pakai koper saya, ada tulisannya Pastor Abraham Budi. Saya memang biarkan di situ, enggak saya cabut. Tapi tulisannya bukan Jepang, Turki. Saya masih ingat ketika 2 tahun yang lalu saya pergi ke Turki ke 7 jemaat, itu masih nyantol Bapak Ibu. Jadi pegawainya itu ini mau ke Jepang atau mau ke Turki, kopernya dibawa ke sana. Anak saya akhirnya sempat deg-degan gitu ya, 1 hari itu. Tapi sekali lagi ketika kita belajar taat kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan itu membuat indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. 1-2 hari kemudian dia kirim foto yang ajaib. Kakak sama adiknya bisa ketemu di salah satu garden. Jadi mereka bisa bertemu di situ, enggak janjian, pada beda klien, bisa pas, detik menitnya bisa sama-sama. Kalau enggak Tuhan, enggak mungkin, katakan amin. Tuhan itu bisa mengatur segala sesuatunya. Yang awal mulanya kita tidak mengerti, kita tidak tahu, tapi belajar hidup taat. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya, mengenal Tuhan itu dengan benar, itu mutlak, tidak bisa opsional. Ya, kenapa? Karena ketika kita mengenal Tuhan itu bukan dengan pikiran kita, tapi dengan hati, dengan hubungan kita. Seberapa banyak kita punya hubungan intim dengan Tuhan, maka kita akan semakin percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu pribadi, Tuhan itu real. Ajak ngobrol, ajak bercakap-cakap dengan Tuhan. Perjalanan keluar kota, dalam kita menghadapi masalah, dalam kita bekerja, terus connect dengan Tuhan. Sama seperti sinyal HP zaman dulu, ada handphone yang ada lampunya itu, sinyalnya titik selalu kontak dengan satelitnya. Setiap hari Tuhan mau supaya kita hidup penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Selalu berharap, selalu berhandar kepada Tuhan. Jangan seperti orang Israel. Saudara, orang Israel itu belum mengenal persis siapa Tuhan. Meskipun Tuhan sudah membuat mujizat, keajaiban. Mereka dibawa oleh Musa untuk melewati laut Teberau. Mereka melihat mujizat. Laut yang mereka seberangi itu betul-betul kering.
Bukan tanahnya bukan ada bukan rembes, bukan becek, tapi betul-betul kering. Tapi mereka masih belum tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka memberontak kepada Musa, minta supaya kembali lagi ke Mesir. Saudara, seringkali Tuhan itu memberikan contoh, jangan seperti orang Israel. Next slide. Saya ingin bacakan di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-7. Berkata demikian. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Saudara, Israel hanya tahu perbuatan Tuhan, mujizatnya, penyediaannya. Tapi kenapa kepada Musa Tuhan memberikan jalannya? Karena Musa dia mau lebih mengenal karakternya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Jangan menjadi orang percaya yang hanya melihat perbuatan Tuhan. Kenali Allah kita, alami Allah kita. Supaya kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Itu nyata. Jangan bersungut-sungut. Itu membuat akhirnya mereka tidak bisa masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Tuhan mau dan mereka akhirnya binasa di padang gurun. Tuhan mau supaya setiap kita semuanya juga masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Kita boleh mengalami anugerah daripada Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Kalau Bapak Ibu kita semuanya hari ini mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami perbuatan Tuhan dan kita juga mengenal jalan-jalan Tuhan lewat sifat karakter daripada Tuhan. Jangan sampai berhenti di kita. Kita harus turunkan kepada anak cucu kita. Kenapa? Karena akan ada satu generasi yang tidak mengenal Allah, yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan generasi itu adalah anak cucu kita nih. Kalau tidak kita bawa mereka kepada Tuhan, mereka akan dibawa oleh dunia ini. Kita mau lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Silakan. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Silakan. Lanjut. Yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan. Ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Silakan. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa akan ada generasi angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Atau perbuatan-perbuatan yang besar yang daripada Tuhan yang pernah kita alami. Saya berdoa setiap kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama turunkan iman kita, legasi, warisan yang kita terima dari Tuhan. Iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan, kepada
generasi di bawah kita, kepada anak-anak kita, menantu kita, juga cucu-cucu kita. Kalau tidak, mereka tidak akan masuk tanah yang Tuhan janjikan. Karena lingkungan, pergaulan hari-hari ini Bapak Ibu, jahat sekali. Apalagi dengan jet-jet cuma satu. Anak saya tidak pergi kemana-mana, di kamar saja. Cuma saya pasang wifi, bisa browsing kemana-mana. Justru ini jendela dunia. Dari yang paling suci sampai yang paling najis ada di satu handphone ini. Tergantung bagaimana kita memakainya. Bawa mereka supaya mereka juga mengenal Tuhan. Sekarang ini ada kemajuan teknologi namanya AI atau tulisannya AI, bukan AI tapi AI Bapak Ibu. Saya mengikuti seminar yang dilakukan oleh MPK Majelis Pendidikan Kristen beberapa waktu yang lalu dan pembicaranya berkata kemajuan ini sangat signifikan sekali. Jadi kita bisa lihat dan tahu seperti apa, bisa diikuti semuanya. Tapi juga kalau mau hal-hal yang najis juga bisa dilihat dan orang akan semakin najis. Bapak Ibu, ajarin anak kita, didik kita, terutama mereka mengenal Tuhan. Kami selalu ingatkan kepada anak kami, jangan lupa doa. Seperti tadi pagi pun saya berkata jangan lupa ya doa dulu, kita doa sama-sama dan kemudian beraktivitas kembali melayani Tuhan bersama-sama. Saya ingatkan sekali lagi hampir setiap hari, mau anak, mau cucu, siapapun juga yang Tuhan percayakan khususnya di keluarga kita. Supaya mereka juga mengenal Tuhan secara baik dan benar. Dan oleh anugerah Tuhan, tahun 2014 Tuhan percayakan sebuah sekolah untuk kami terus bawa mereka, untuk mereka punya hati takut akan Tuhan. Bukan hanya pintar, tapi tidak punya karakter, attitude yang bagus. Dua-duanya harus balance. Dan Tuhan mau supaya anak-anak ini juga mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bantu doa ke depan, ada beberapa yang akan masuk dalam baptisan air. Waktu hari Jumat yang lalu ketika saya sampaikan firman Tuhan kepada anak-anak SMP di tempat kami, saya sampaikan kepada mereka, kalian bukan hanya tahu siapa Tuhan, tapi harus mengenal akan pribadi Tuhan. Kalian percaya kepada Tuhan itu bagus, tapi bukan hanya percaya, harus barang siapa percaya dan dibaptis, baru diselamatkan. Siapa yang belum dibaptis, masuk baptisan. Tuayan terjadi saudara. Saudara saya bersyukur, kami bersyukur sekali lagi. Setiap kali kami berdoa Tuhan bagaimana caranya supaya kami bisa menjangkau jiwa. Tuhan kasih kami sekolah, mulai dari KB, sekarang daycare, KB, TK, SD, SMP, anugerah Tuhan doakan supaya ke depan ada SMA yang berbasic keagamaan. Mereka bukan hanya diisi secara pengetahuan, tetapi juga karakter mereka dididik. Kami bersyukur melihat anak-anak meskipun mereka di bawah rata-rata alias BODO. Tetapi karena Tuhan menyertai mereka, bisa lulus Bapak Ibu. Kemudian bisa sekolah negeri, bahkan saya dengar menjadi salah satu pengurus di OSIS-nya. Dan saya dengar, kami dengar punya karakter yang baik. Dan terakhir sudah bekerja. Sekali lagi itu kesempatan kalau kita bisa memberikan legacy pengenalan kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Supaya mereka pun juga mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Yang berikutnya, ada banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Ya, menyembah Allah menurut pengertiannya sendiri. Sekarang ini begitu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Kelihatannya betul tapi menyimpang. Ketika saya diminta untuk berbicara di salah satu PD di Surabaya, saya kaget setelah firman saya ditemuin oleh salah satu pemiliknya dan kemudian dia berdebat ini itu dan sebagainya. Saya berpikir cuma satu, ya semuanya yang saya sampaikan ada di firman Tuhan. Seringkali ada begitu banyak orang yang mengaku mengenal padahal bukan dengan hikmat daripada Tuhan, tapi karena pengertian dirinya sendiri. Firman Tuhan diselewengkan. Tidak usah bayar perpuluhan.
Siapa bilang firman Tuhan yang berkata, tidak usah berkorban, berikan aja ke panti asuhan dan sebagainya. Siapa bilang? Kita ini digembalakan di satu tempat. Kita mesti harus submit di satu tempat. Ya, di mana kita digembalakan, di situlah kita harus taat untuk mengembalikan, bukan membayar, tapi mengembalikan apa yang jadi bagian milik Tuhan. Dan firman Tuhan yang berkata, ini janji-janji yang saya sampaikan. Tapi orang-orang yang demikian seringkali menyimpang, menyalahgunakan tentang penafsiran-penafsiran seperti perpuluhan. Yang kedua, tahu tentang Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia tahu tentang Tuhan tapi hidupnya tidak mencerminkan dia. Seringkali kita dengar istilahnya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Padahal bukan, Kristen tanpa pengenalan kepada Tuhan. Tidak kenal siapa itu Tuhan. Dan sehingga akhirnya tidak mencerminkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Masih suka mencuri, masih suka berbohong, masih suka menipu, kemudian melakukan hal yang lain, yang dosa dan sebagainya. Mari Bapak Ibu cerminkan tentang pribadi Tuhan dalam hidup kita. Yang berikutnya, hidup di dalam dosa tanpa pertobatan. Tidak ada perubahan sama sekali. Seringkali ini yang terjadi. Satu kali ada satu jemaat, dia datang ke ibadah KKR. Duduknya di belakang, mohon maaf yang duduk di belakang. Pada saat KKR di altar call sama Bapak Pendetanya, ini Bapak maju ke depan dan kemudian dia nangis. Kemudian didatangi sama Pak Pendetanya, kenapa kamu menangis? Iya Pak Pendeta, saya mau bertobat. Saya mau bertobat Pak. Ya sudah kalau kamu bertobat kamu harus ngaku. Ya Pak Pendeta, saya sudah, ayo ngaku. Ya Pak, saya sudah mencuri. Mencuri apa? Mencuri tali Pak. Ya sudah, talinya dikembalikan ya. Kemudian dia pulang, minggu depannya KKR terjadi, lawatan Tuhan turun. Kemudian di altar call Bapak ini maju lagi Bapak Ibu. Ketika maju didoakan sama Pak Pendeta, loh kamu lagi yang maju. Kenapa? Iya Pak Pendeta, saya mencuri. Loh kemarin kan sudah didoakan mencuri. Iya Pak Pendeta, harus ngaku. Kamu mencuri apa? Ya Pak Pendeta, saya itu sebetulnya mencuri. Ayo mencuri apa? Ngaku. Mencuri sapi Pak Pendeta. Loh ternyata mencuri sapi talinya tok yang dikembalikan. Sapinya enggak dikembalikan saudara. Enggak bertobat. Saudara harus bertobat sungguh-sungguh. Ya talinya sama sapinya dikembalikan. Yang percaya katakan amin. Saudara harus bertobat sungguh-sungguh. Bertobat itu artinya kalau kita berjalan berhenti berbuat dosa dan berbalik 180 derajat. Ke jalan yang benar. Yang mau katakan amin. Bertobat itu bukannya sekali tapi setiap hari, day by day. Rasa khawatir, bimbang, takut, cemas, apapun juga. Seringkali kita tidak percaya kepada pertolongan keajaiban Tuhan. Sama seperti yang tadi saya saksikan, Tuhan taruh hati yang percaya. Ada bimbang sedikit, ini kok nyerangnya terus ya. Ada kebimbangan, kecemasan, saya tolak. Tuhan ampuni, saya kurang percaya akan firman-Mu. Saya bertobat sekali lagi saudara. Mari setiap kita semuanya sama-sama bertobat. Sama-sama katakan bertobat. Puji Tuhan. Saudara menolak kebenaran, lebih suka kenyamanan. Seringkali orang yang tidak mengenal Tuhan menolak, tidak mau diberi sesuatu yang benar. Seringkali lebih suka yang nyaman. Yang terakhir saya mau akhiri. Kesimpulannya saudara, proses pengenalan akan Tuhan itu wajib harus mengenali diri kita. Siapa kita? Yohanes 1 ayat yang 12. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak Allah. Yang percaya kata amin. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kisah 1 ayat ke-8. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kamu akan memperoleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tidak peduli latar belakang hidup kita masa lalu. Kalau kita mau memberikan diri kita sepenuh kepada Tuhan. Dan kita izinkan Tuhan untuk pegang kendali. Untuk berdaulat penuh atas hidup kita saudara. Dan kemudian Tuhan bawa kita di sebuah gereja. Tuhan mau supaya kita juga mengenal, belajar dari pemimpin rohani kita. Di mana Tuhan tempatkan. Itu sebagai indikatornya. Kalau lampu ini nyala pasti ada saklarnya. Saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tapi dengan sesama saja kita tidak bisa mengampuni. Bagaimana? Saudara, ini indikatornya. Tuhan tahu
taruh pemimpin. Masih muda atau mungkin siapapun juga, sekali lagi belajar hormat dan respek kepada pemimpin. Yang ketiga, alami sendiri kuasa Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini, Bapak Ibu yang punya pergumulan, punya masalah, sakit penyakit, kenali Tuhan bahwa Dia Yehova Rafa yang berkata amin. Kalau Bapak Ibu punya masalah dan kemudian kita mengalami kelemahan, kenali Tuhan. Kita butuh kebutuhan, kenali Tuhan bahwa Dia adalah Yehova Jireh. Dia menyediakan. Kalau kita sedang lemah, kita tidak berdaya, kenali bahwa Dia adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita mengalami jalan buntu, semuanya tertutup, kenali bahwa Dia adalah He is Master of Breakthrough. Dia adalah Tuhan penerobos. Sama seperti air yang menerobos. Saudara, air ini sifatnya terus menerobos. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang menerobos, di hadapan kita tidak ada perkara yang mustahil. Yang percaya, katakan amin. Saya ajak untuk kita tetap terhubung dengan Tuhan. Saya undang WL Singer, pemain musik, boleh maju ke depan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan sekali lagi. Biar kasih Tuhan yang melayakkan setiap hidup kita, memampukan kita semuanya. Kita tidak akan pernah bisa berjalan, mengalami, apalagi mengenal akan pribadi Tuhan, kalau kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan.